Hai teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, atau disingkat RPP. RPP adalah dokumen penting yang digunakan oleh guru untuk merencanakan dan mengatur proses pembelajaran di kelas. RPP itu seperti peta jalan bagi guru saat mengajar. Dengan RPP, guru dapat menentukan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, RPP itu memandu guru agar proses belajar mengajar berjalan lancar dan tujuan pembelajaran tercapai. Tanpa RPP, proses pembelajaran bisa menjadi tidak terarah dan kurang efektif. Sebenarnya apa yang menjadi pertimbangan penyederhanaan RPP? Guru sering diarahkan untuk membuat RPP yang sangat rinci, sehingga banyak menghabiskan waktu. Padahal kalau kita fokus dalam mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri kan lebih baik daripada terfokus pada penyusunan RPP itu sendiri. Apakah RPP dapat dibuat dengan singkat, misalkan hanya satu halaman? Oh, bisa saja. Asalkan sesuai dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Tidak ada persyaratan mengenai jumlah halaman. Selanjutnya, apakah ada standar baku untuk format penulisan RPP? Tidak ada. Guru bebas membuat, memilih, mengembangkan, dan menggunakan RPP sesuai dengan prinsip tadi, efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Lalu bagaimana dengan format RPP yang sudah dibuat oleh guru, Pak? Untuk pertanyaan itu, guru dapat tetap menggunakan format RPP yang telah dibuatnya, atau guru juga dapat memodifikasi format RPP yang sudah dibuat sesuai dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Sebenarnya berapa sih Pak jumlah komponen dalam RPP itu? Dalam RPP itu ada 3 komponen. Yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua langkah-langkah pembelajaran atau langkah kegiatan, dan yang terakhir adalah penilaian pembelajaran. Komponen lainnya itu adalah pelengkap. Tujuan pembelajaran ditulis dengan merujuk pada kurikulum dan kebutuhan belajar murid. Kegiatan belajar dan asesmen dalam RPP ditulis secara efisien. Dari tadi kita ngobrol tentang RPP gitu, Pak ya. Tapi sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan RPP? Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih, sesuai dengan lampiran Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses. Jadi itu yang dimaksud dengan RPP. Kemudian dokumen apa saja yang menjadi dasar pengembangan RPP, Pak? Nah, RPP ini dikembangkan dari silabus dan disusun berdasarkan kompetisi dasar atau subtema. Lalu, apa tujuan penyusunan RPP itu sendiri? Tujuan penyusunan RPP adalah untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar tadi. Hal itu dinyatakan dalam lampiran Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses. Dengan demikian, apakah ini berarti bahwa guru itu wajib menyusun RPP? Guru wajib menyusun RPP? Ya, harus itu. Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis sesuai dengan lampiran Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses. Wajib ya. Nah, apakah satu RPP yang kita buat itu hanya dapat digunakan untuk satu pertemuan atau bisa lebih, Pak? Apakah hanya digunakan satu kali? Enggak lah. Satu RPP itu bisa digunakan untuk satu pertemuan atau lebih. Gitu. Jadi kita menyusun RPP misalkan untuk satu pertemuan, 2 pertemuan, 3 pertemuan, enggak apa-apa. Ya. Tidak harus satu pertemuan, satu RPP, tidak. Terus ini Pak, apakah penyusunan RPP itu merupakan tugas administratif seorang guru? Tugas administratif? Enggak lah.
Bukan. Jadi penyusunan RPP itu bukan merupakan pekerjaan yang bersifat administratif, bukan. Tetapi merupakan bagian dari tugas profesi seorang guru sebagaimana tercantum dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Jadi menyusun RPP itu bukan tugas administratif, tapi memang bagian dari tugas seorang guru. Kalau bagian dari tugas guru berarti kan guru harus tahu komponen inti RPP, Pak. Jadi komponen inti RPP itu apa aja? Komponen inti RPP ada 3. 1. Tujuan pembelajaran. 2. Langkah-langkah kegiatan. Yang ketiga, penilaian pembelajaran atau assessment. Itu sesuai dengan surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019. Nah, hanya itu, Pak. Dapatkah komponen inti itu ditambah dengan komponen lainnya? Apakah dapat ditambah komponen lain? Ya tentu saja dapat ya. Itu kan inti, jadi ditambah komponen lain. Komponen apa saja, Pak, yang bisa ditambahkan? Kalau komponennya ya komponen yang tercantum dalam lampiran Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses, atau komponen lain yang dianggap perlu oleh guru gitu ya. Kalau kita lihat antara yang lalu, yang begitu banyaknya yang harus dimasukkan, kemudian lagi materi harus juga dimasukkan ke dalam RPP tersebut, sepertinya ini lebih fleksibel, lebih sedikit. Kenapa? Karena mungkin guru itu kan kerjanya bukan hanya membuat perencanaan aja sebenarnya. Nah, jadi ini lebih fleksibel lagi, dia hanya inti yang dimasukkan ke dalam RPP tersebut. Jadi memang kalau tolak ukur dari awalnya ya sama saja sebenarnya. Ya harus ada kalender pendidikannya, harus ada silabus, harus ada pendukung-pendukung yang lain, baru bisa RPP itu kita bagikan. Terutama kali tolak ukurnya adalah kalender. Berapa tatap muka dalam pertemuan satu semester ini, itu harus sudah itu bisa dibagikan. Karena kan kita juga ada istilahnya itu ada buku pelajaran ya, pegangan guru, pegangan siswa. Nah, kita tolak ukurnya dari itu. Nah, bisa saja juga kita ambil dari internet, karena di dalam RPP itu juga kita sudah berikan acuan-acuan fleksibel dalam mengajar. Ini misalnya gini loh, kalau kita buat yang kemarin itu kita buat RPP tebalnya itu hampir satu tahun itu tebalnya. Kalau sekarang kita membawanya itu hanya ringan. Bawanya ringan, kemudian lagi materi-materi pun kan istilahnya nggak harus lagi kita masukkan ke dalam RPP itu, tetapi sudah ada acuannya. Nah, seperti inilah saya ambilkan contoh apa gitu kan. Nah, sini sudah ada juga pendahuluan di RPP 1. Kemudian dia modelnya bisa kita buat seperti ini. Ini ada model dari kami, Man 2. Nah, ini di sini kita identitas tetap ada. Tetapi hanya sebagai ini aja, identitas kita Man 2 mudah-mudahan alamatnya apa, kemudian nama guru sudah ada, kemudian pelajaran sudah ada, kemudian alokasi waktu sudah ada, kemudian kita lihat ini pokok materinya sudah ada. Nah, dia sedikit, jadi guru itu membawanya tidak terlalu banyak untuk ke kelas. Nah, kemudian lagi cara mengajarnya pun di sini sudah ada penilaiannya pembelajaran. Apalagi kalau kita di Man 2 ini kan sistemnya SKS. Ya, kita sudah ada namanya UKBE. Ini itu kan rancangannya seperti ini, satu lembar memang. Cuma nanti evaluasi lampirannya sendiri gitu kan. Tergantung gurunya nanti. Ada gurunya itu nggak perlu dilampirkan di dalam RPP, tapi di dalam kegiatan dia sendiri sudah ada gitu, sudah dibuat. Kalau kita sendiri pun kita harus bertolak ukur dengan UKBM, unit belajar kerja mandiri itu. Mereka sudah ada soal-soal dalam tiap pokok bahasan itu sudah ada yang harus mereka bahas. Jadi kalau guru, nah kalau sistem sekarang pun sistem pembelajaran itu tidak harus kita menjelaskan panjang lebar, tidak. Apa kebutuhan anak pada waktu itu, apa yang mau dipertanyakan, itulah yang